Selamat pagi Mr. Franz dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyeksi skalar dan juga proyeksi vektor. Pengertian proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Diberikan dua buah vektor OA dan OB dengan sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Misalkan H adalah garis lurus yang melalui OB dan P adalah sebuah titik pada H. Sedemikian sehingga AP adalah tegak lurus H, seperti pada gambar 1 atau pada gambar yang kedua. Proyeksi ortogonal vektor OA pada OB atau cukup kita sebut proyeksi vektor OA pada OB adalah proyeksi tegak lurus OA pada sebuah garis lurus yang melalui sejajar OB. Jadi, proyeksi vektor OA pada OB adalah OP. Apabila θ lancip, maka OP akan searah dengan OB. Dan apabila θ tumpul, maka OP akan berlawanan arah dengan OB. Seperti pada gambar di atas ini, bisa dilihat. Dengan demikian, vektor proyeksi OA pada OB, yaitu OP, akan selalu kolinear dengan OB. Misalkan OA itu adalah A, OB adalah B, dan OP adalah P. Dengan panjang vektor A, B, dan P berturut-turut adalah panjang dari vektor A, B, dan P. Dengan bantuan trigonometri, panjang proyeksi vektor A pada B, yaitu P, dapat dinyatakan dalam bentuk panjang P sama dengan A kali cos θ jika θ lancip. Panjang P sama dengan negatif panjang A cos θ jika θ-nya tumpul. Panjang proyeksi vektor. Mengingat cos θ itu sama dengan vektor A kali B bagi panjang vektor A kali B, maka panjang vektor P sama dengan panjang vektor A kali vektor B bagi panjang vektor A kali B sama dengan vektor A kali B bagi panjang vektor B. Itu θ-nya lancip. Panjang P sama dengan negatif panjang A kali vektor A kali B bagi panjang vektor A kali B sama dengan negatif vektor A kali B bagi panjang B. Itu θ-nya tumpul. Walaupun persamaan terakhir bertanda negatif, namun nilainya tetap positif. Hal ini disebabkan ketika θ tumpul, maka A kali B kurang dari 0. Secara umum, panjang proyeksi vektor A pada B, yaitu P, kita rumuskan dengan P itu panjang proyeksi vektor A pada B. B itu adalah panjang B, mutlak A kali B itu adalah nilai mutlak dari A kali B. Dan rumusnya adalah panjang P sama dengan mutlak A kali B bagi panjang B. Lalu untuk contoh soal. Contoh pertama, diketahui vektor A 8, 4 dan vektor B 4, negatif 3. Tentukan panjang proyeksi vektor A pada B dan panjang proyeksi vektor B pada A. Saatnya menjawab. Panjang proyeksi vektor A pada B adalah panjang P. Rumusnya ingat-ingat sama dengan mutlak A kali B dibagi panjang B. Sama dengan mutlak 8 kali 4 tambah 4 kali negatif 3. Dibagi akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Nah, kita harus ingat jika nilainya mutlak, maka nilainya akan selalu positif, tidak negatif. Sehingga hasil akhirnya adalah 4. Lalu untuk panjang proyeksi vektor B pada A, itu adalah rumusnya panjang P sama dengan nilai mutlak dari A kali B dibagi panjang A. Sama dengan mutlak 8 kali 4 ditambah 4 kali negatif 3 sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan mutlak dari 20 dibagi akar 80 sehingga hasil akhirnya adalah 5. Lalu untuk contoh soal yang kedua, panjang proyeksi vektor A itu adalah 3i tambah 4j dikurang k. Dan pada vektor B itu adalah i dikurang 2j tambah k. Sehingga vektor A menjadi 3, 4, negatif 1 dan vektor B menjadi 1, negatif 2, dan 1. Panjang proyeksi vektor A pada B adalah
panjang P sama dengan nilai mutlak dari 3 dikali 1 ditambah 4 dikali negatif 2 ditambah negatif 1 kali 1 dibagi akar 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sehingga menjadi mutlak negatif 6 dibagi akar 6. Ingat-ingat, mutlak harus selalu positif sehingga hasilnya adalah akar 6. Proyeksi skalar. Proyeksi skalar A pada B adalah suatu skalar yang nilainya sama dengan panjang proyeksi vektor B A pada B, namun bertanda negatif jika vektor proyeksinya berlawanan arah dengan B. Apabila proyeksi skalar A pada B kita notasikan dengan S, maka S sama dengan A dikali B dibagi panjang dari B. Contoh yang ketiga tentang proyeksi skalar. Diketahui vektor A adalah 3, 2, 4 dan vektor B adalah 0, 3, dan negatif 4. Tentukan proyeksi skalar A pada B dan proyeksi skalar B pada A. Saat ini menjawab. Vektor A adalah 3, 2, dan 4 dan vektor B adalah 0, 3, dan negatif 4. Untuk mencari proyeksi skalar A pada B, rumus yang kita gunakan adalah S sama dengan A dikali B dibagi panjang dari B, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 0 tambah 2 dikali 3 ditambah 4 dikali negatif 4 dibagi akar dari 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Dan satu hal lagi, untuk proyeksi skalar dia tuh tidak menggunakan nilai mutlak sehingga angkanya dapat berupa negatif dan juga positif. Untuk proyeksi skalar A pada B hasilnya adalah negatif 2. Dan untuk proyeksi skalar B pada A rumusnya adalah S sama dengan A dikali B dibagi panjang A, sehingga menjadi 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 3 ditambah 4 kali negatif 4 dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga hasil akhirnya itu adalah negatif 10 per akar 29. Lalu untuk proyeksi vektor. Proyeksi vektor A pada B yaitu P merupakan perkalian antara proyeksi skalar A pada B dengan vektor satuan. Proyeksi vektor A pada B yaitu P merupakan perkalian antara proyeksi skalar A pada B dengan vektor satuan dari B. Kita tulis dengan P sama dengan S kali aksen B sama dengan A dikali B dibagi panjang B dikali vektor B dibagi panjang B sama dengan vektor A kali vektor B bagi panjang B kuadrat dikali vektor B. Dengan demikian, proyeksi vektor A pada B dapat kita rumuskan menjadi P sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang B kuadrat dikali vektor B. Untuk contoh keempat, diketahui A adalah 6, negatif 4, dan 2, dan vektor B adalah 4, 2, dan negatif 2. Tentukan proyeksi vektor A pada B dan proyeksi vektor B pada A. Jawab. Vektor A itu adalah 6, negatif 4, dan 2. Vektor B adalah 4, 2, dan negatif 2. Proyeksi vektor A pada B adalah P sama dengan vektor A kali vektor B bagi panjang vektor B dikali vektor B, sehingga menjadi 6 kali 4 ditambah negatif 4 kali 2 ditambah 2 kali negatif 2 dibagi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dan dikali dengan vektor B yaitu 4, 2, dan negatif 2 sama dengan setengah dikali 4, 2, dan negatif 2, sehingga proyeksi vektor A pada B adalah 2, 1, dan negatif 1. Proyeksi vektor B pada A adalah P sama dengan vektor A kali B dibagi panjang A kuadrat dikali vektor A sama dengan 6 dikali 4 ditambah negatif 4 dikali 2 ditambah 2 kali negatif 2 dibagi 6 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali vektor A nya yaitu 6 negatif 4 dan 2 sama dengan 3/14 dikali
6, negatif 4, dan 2, sehingga hasilnya menjadi 9/7, negatif 6/7, dan juga 3/7. Oke, kesimpulan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kita dapat menyimpulkan dua hal berikut. Proyeksi skalar akan menghasilkan skalar bisa bernilai positif atau negatif. Sedangkan proyeksi vektor akan menghasilkan vektor. Panjang proyeksi vektor merupakan nilai mutlak dari proyeksi skalar. Sekarang kita masuk ke latihan soal proyeksi skalar dan juga proyeksi vektor. Pada latihan soal yang pertama, diketahui 2 vektor U sama dengan 2I ditambah 3J ditambah MK, dan juga vektor V sama dengan 4I dikurang 4J ditambah 2K. Membentuk sudut tumpul. Jika panjang proyeksi vektor U pada V adalah 2, maka nilai M adalah. Saatnya menjawab. Vektor U adalah 2, 3, dan M. Sedangkan vektor V adalah 4, negatif 4, dan 2. Misalkan vektor proyeksi U pada V adalah P. Dengan panjangnya P itu adalah 2. Sehingga menjadi panjang P sama dengan mutlak U kali V dibagi panjang V. Sehingga 2 sama dengan mutlak 2 kali 4 ditambah 3 kali negatif 4 ditambah M kali 2. Dibagi akar dari 4 kuadrat tambah negatif 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 sama dengan mutlak 2M dikurang 4 dibagi 6. Sehingga 12 sama dengan mutlak 2M dikurang 4. Dari persamaan nilai mutlak di atas diperoleh 2M dikurang 4 sama dengan 12, atau 2M dikurang 4 sama dengan negatif 12. 2M sama dengan 16 atau 2M sama dengan negatif 8. M sama dengan 8 atau M sama dengan negatif 4. Karena U dan V membentuk sudut tumpul, maka U dikali V lebih kecil daripada 0 menjadi 2M dikurang 4 lebih kecil daripada 0 menjadi M lebih kecil daripada 2. Jadi nilai M yang memenuhi adalah M sama dengan negatif 4. Latihan yang kedua. Ini merupakan latihan soal terakhir. Diketahui vektor P adalah 2, negatif 1, dan 7. Dan Q adalah 3, 0, dan negatif 4. Tentukan proyeksi skalar P tambah Q pada 2Q. Jawab. P ditambah Q sama dengan 2, negatif 1, 7, ditambah 3, 0, dan juga 4. Negatif 4 sama dengan 5, negatif 1, dan juga 3. 2Q sama dengan 2 dikali 3, 0, dan negatif 4 menjadi 608. Proyeksi skalar P tambah Q pada 2Q adalah S sama dengan P ditambah Q dikali dengan 2Q dibagi panjang dari 2Q. Sama dengan 5 kali 6 ditambah negatif 1 dikali 0 ditambah 3 dikali negatif 8. Dibagi akar 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat. Sama dengan 6/10, dan hasil proyeksi skalar P tambah Q pada 2Q adalah 3/5. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.